Jadi beliau namanya Hamud Nail bin Tau'an Asy-Syammari. Kisahnya bagaimana? Kisah memaafkan yang luar biasa. Beliau punya anak namanya Awad. Awad ini masih berusia 17 tahun, kemudian senang main bola, bahkan dia dijadikan kapten bola karena hebat main bola. Suatu hari mereka sedang main bola di Hail, di lapangan pasir di sana. Ya, di sana lapangan pasir rata-rata. Namanya di kampung. Kemudian mereka main. Ketika mereka sedang main, tiba-tiba ada seorang pemuda masukin mobil di dalam lapangan tersebut, kemudian main tafhid. Tafhid itu apa yang cing gitu. Apa bahasa Indonesianya? Drift. Hah? Drift. Saya nggak pernah bikin begitu ya, makanya saya nggak tahu. Intinya dia main-main gitu, dia itu bahaya. Akhirnya mereka halangi, udah kita lagi main bola, berhenti. Dia main terus. Dihalangi 2 kali, dia main terus. Dihalangi 3 kali, akhirnya sang kapten Awad ini, Awad bin Hamud bin Nail bin Tau'an Asy-Syammari, kemudian dia datang kepada laki tersebut, dia stopin mobil, sudah. Dinasihati, akhirnya keluar. Orang itu keluar, pergi. Kemudian mereka main lagi. Anak ini yang keluar tadi datang lagi. Ketika datang mereka kira dia mau main bola juga. Ayo main, diajak. Dia masuk lapangan, tahu-tahu dia dekati Awad ini, kemudian dia cabut pisau, dia tikam di sebelah kirinya. Akhirnya terluka, darah keluar di bagian jantungnya. Kemudian dia kabur. Yang pembunuh ini kabur, namanya Abdullah ya. Dia kabur. Akhirnya kabur. Si Awad berusaha mengejar, tapi dia tidak kuat, dia jatuh, akhirnya darah, berlumuran darah, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dia berzikir, dan sebelum meninggal dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, kemudian meninggal dunia. Akhirnya rame, kejadian rame, akhirnya bapaknya Abdullah ini, di sini sebutin juga namanya, bapaknya, kakaknya yang laki-laki di penjara, yang pembunuh di penjara, ditangkap, bapak dan kakaknya juga di penjara, khawatir diserang, khawatir ada pembalasan supaya mereka berdua aman. Yang membunuh Abdullah di penjara, kakak dan bapaknya juga di penjara supaya aman, takut ada pembalasan. Subhanallah, Hamud ini, kakek tua ini, Hamud bin Nail bin Tau'an Asy-Syammari ini tahu keluarganya, ternyata pembunuhnya itu adalah tetangganya. Jadi tetangga, mereka sudah bertetangga sekitar 16 tahun. Yang bunuh adalah anak dari tetangganya. Ketika dia tahu bahwasanya bapaknya dan kakaknya, kakak dari sang pembunuh di penjara, maka Hamud ini segera pergi ke penjara. Baru dapat kabar anaknya meninggal dunia. Dia cek, ternyata tetangganya juga di penjara, maka dia segera pergi menuju penjara. Dia bilang keluarkan bapaknya dan kakaknya. Mereka tidak bersalah. Keluarga mereka lagi nunggu, kasihan. Keluarin. Sampai dilarang, jangan, karena polisi takut ini akan terjadi pembalasan. Tapi ditenangkan, enggak ada masalah, keluarin, kasihan. Orang di rumah, istrinya, anak perempuannya lagi nunggu. Ini langsung maafkan. Padahal baru beberapa jam anaknya dibunuh. Akhirnya bapak dan kakaknya pun dikeluarkan, dikembalikan ke rumah. Mulailah hari itu, kemudian setelah dikuburkan, orang-orang datang takziah. Datang ke rumahnya takziah. Dan dia bilang, "Enggak, ini semua qadarullah." Ya, dia bilang ini semua apa? Qadarullah. Ini anak tidak salah ya. Ini anak yang bunuh anak saya, tetangga saya. Dia tidak ada dendam sebelumnya. Ini cuma lagi marah tiba-tiba, kemudian dia emosi, dia bunuh. Tidak ada sebelumnya ada permasalahan. Mereka sering berteman, mereka sering telepon-teleponan, mereka sering main. Ini anak enggak, dia cuma emosi sesaat, kemudian dia bunuh anak saya. Kemudian dia bilang, jangan ke rumah saya aja, pergi ke rumah tetangga juga, kasihan dia juga, dia mengalami apa yang kita rasakan. Musibah sama, anak dia juga sedang di penjara. Akhirnya dia suruh orang-orang juga pergi ke rumah pembunuh tadi. Orang-orang akhirnya di rumahnya pergi ke rumah apa? Pembunuh takziah. 10 hari kemudian dia datang ke penjara menuju ke sang pembunuh. Dan dia bilang, saya maafkan, ini enggak ada masalah, dia cuma emosi sesaat, kemudian dia tikam anak saya, dan semua qadarullah, dia tidak ada kaitannya dengan terbunuhnya anak saya, semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya, dia bilang enggak, saya maafkan. Karena kalau dia tidak maafkan, dia akan dibunuh.
Karena membunuh akan juga dibunuh. Subhanallah, kemudian mereka pastikan untuk nulis semua surat resmi, tulis semua, akhirnya dimaafkan, keluar dari penjara. Heboh Saudi. Karena dia maafkan tanpa terima uang sedikit pun. Ya, sampai kemudian ditulis di jaridah, di internet, ramai tahun 2009 ya. Saya akhirnya ketemu dengan orang ini yang maafkan tadi. Sebenarnya saya diceritain, kemudian teman saya telepon, kita ketemu, sarapan. Semua dia cuma ngomong zikir. Ketika kita lagi makan, dia nahmadullah, nashkurullah. Lafalnya kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia ngomong, lihat kita enggak ngapa-ngapain, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngapain, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia bilang, lihat hewan-hewan keluar enggak bisa apa-apa, pulang sudah kenyang. Ada ular enggak bisa lihat, kemudian keluar makan, balik sudah dapat makanan. Ya. Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih. Ulang-ulang ngomong gitu. Allah kasih rezeki, Allah kasih rezeki.